Now over the danger to remember. The scene start tumble to the sound of the drums. Pengertian ikatan kimia. Ikatan kimia adalah sebuah gaya yang mengikat dua atom atau lebih dalam pembentukan senyawa kimia. Tujuannya adalah agar atom tetap terikat dalam senyawa baru yang telah diproduksi dan juga untuk kestabilan unsur. Semakin kuat sebuah ikatan kimia, maka senyawa yang terproduksi pun semakin stabil. Sebaliknya, semakin lemah ikatan kimianya, maka senyawa yang terbentuk pun semakin tidak stabil dan memungkinkan terjadi reaksi hingga stabil. Pembentukan ini dipengaruhi kuat oleh elektron valensi. Ikatan ionik. Definisi ikatan ionik. Ikatan ionik terjadi antara atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan besar, di mana atom yang lebih elektropositif, biasanya logam, kehilangan satu atau lebih elektron untuk membentuk ion positif, dan atom yang lebih elektronegatif, biasanya non-logam, mendapatkan elektron tersebut untuk membentuk ion negatif. Contoh, natrium klorida. Karakteristik: terbentuk tarikan elektrostatis antara ion positif dan ion negatif membentuk struktur kristal. Pengertian ion positif. Ion positif atau kation diartikan sebagai ion yang memiliki jumlah proton lebih banyak dibandingkan jumlah elektronnya. Ion ini terbentuk ketika ion netral kehilangan ion elektronnya sehingga jumlah proton menjadi lebih tinggi. B. Pengertian ion negatif. Ion negatif atau anion ialah sekumpulan atom yang bermuatan listrik negatif. Ion negatif mengacu pada molekul gas atau atom yang membawa satu atau lebih elektron, biasanya dalam keadaan bermuatan negatif. C. Senyawa ion. Konduktor merupakan suatu zat yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Bagi senyawa ionik dalam padatan, maka zat tersebut bertindak sebagai isolator karena susunan partikel yang padat sehingga elektronnya tidak dapat bergerak bebas sehingga tidak mampu menghantarkan listrik dengan baik. Pada bentuk lelehan dan larutan, maka senyawa ionik akan bertindak sebagai konduktor yang disebabkan karena susunan partikel yang renggang sehingga elektron dapat bergerak bebas dan mampu menghantarkan listrik dengan baik. 2. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi ketika ada pemakaian elektron ikatan secara bersama. Ketika ikatan kovalen terjadi, maka kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama. Contoh ikatan kovalen terjadi pada atom H2, berbeda dengan ikatan ionik yang mengalami serah terima elektron. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil, maka kedua atom H harus menggunakan elektron secara bersama. Ikatan kovalen polar. Jenis ikatan kovalen yang jika dilihat berdasarkan muatan di dalam molekul akibat distribusi elektron ikatan, yaitu ikatan kovalen polar dan non-polar. Ikatan kovalen polar terjadi ketika pasangan elektron ikatan tertarik lebih kuat ke salah satu atom. Hal ini karena adanya perbedaan keelektronegatifan antar atom tersebut. Makin besar selisihnya, maka akan makin besar pula kepolaran ikatannya. Contohnya adalah H negatif Cl, di mana keelektronegatifan atom Cl adalah 3,0 sedangkan atom H nilainya 2,1. Selain itu, zat polar akan cenderung tertarik kepada zat polar lainnya. Begitu juga dengan zat nonpolar cenderung lebih tertarik kepada zat nonpolar juga. Contohnya adalah air yang merupakan zat polar dan minyak yang merupakan zat nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang terbentuk ketika pasangan elektron yang digunakan bersama-sama dari atom yang sama memiliki keelektronegatifan yang sama-sama kuat, sehingga tidak ada elektron yang cenderung ke salah satu atom saja.
B. Ikatan kovalen kutub. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang membentuk kutub karena perbedaan keelektronegativan antara atom yang berikatan. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terjadi karena pemakaian bersama sepasang elektron atau unsur-unsur non-logam. C. Ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi juga disebut sebagai ikatan datif. Ikatan dipolar atau ikatan koordinat adalah suatu jenis ikatan kovalen dua pusat, dua elektron yang kedua elektron tersebut berasal dari atom yang sama. Pengikatan ion logam pada ligan melibatkan jenis interaksi ini. D. Ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen terjadi ketika ada pemakaian elektron ikatan secara bersama. Ketika ikatan kovalen terjadi, maka kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada ikatan kovalen tunggal, merupakan ikatan yang hanya melibatkan sepasang elektron untuk digunakan bersama. Berarti masing-masing atom hanya saling memberikan satu elektron untuk dapat digunakan bersama. Bisa lihat contoh ikatan kovalen tunggal pada molekul H2O, pasangan elektron yang sama. Contoh ikatan kovalen terjadi pada atom H2O. Ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen terjadi ketika ada pemakaian elektron ikatan secara bersama. Ketika ikatan kovalen terjadi, maka kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama. Contoh ikatan kovalen terjadi pada atom H2. Berbeda dengan ikatan ionik yang mengalami serah terima elektron. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil, maka kedua atom H harus menggunakan elektron secara bersama. G. Senyawa kovalen bersifat satu. Ikatan kovalen dalam padat. Atom-atom non-logam membentuk struktur kristal teratur. Seperti pada berlian, padatan kovalen memiliki titik leleh tinggi karena ikatan yang kuat. 2. Ikatan kovalen dalam lelehan. Meskipun masih ada ikatan kovalen, gerakan atom menjadi lebih bebas dalam keadaan lelehan. 3. Ikatan kovalen dalam larutan, yaitu senyawa kovalen yang terionisasi dalam larutan dapat menghantarkan arus listrik. Sementara senyawa kovalen yang tidak terionisasi tidak dapat menghantarkan arus listrik.